2025 at Skidden U Perthals Amazing Silly Percaya Itita Dagma Persemeng Nomor 1. Kekaisaran terbesar di dunia baru. Sebelum bangsa Spanyol mencapai Amerika Selatan, wilayah yang kini dikenal sebagai Peru merupakan pusat Kekaisaran Inca, peradaban pribumi terbesar yang pernah ada di benua Amerika. Dibentuk pada abad ke-13, kekaisaran ini mulai bangkit ketika kaisar pertamanya, Pachacuti, memperluas wilayahnya melintasi lereng curam dan lembah pegunungan Andes. Dalam waktu kurang dari 1 abad, bangsa Inca menguasai hampir 2 juta kilometer persegi, membentang dari wilayah yang kini menjadi Kolombia hingga Chili bagian tengah. Pada puncak kejayaannya, kekaisaran ini memerintah lebih dari 12 juta penduduk, terdiri dari lebih dari 80 kelompok etnis dan sekitar 20 bahasa. Yang membuat bangsa Inca benar-benar luar biasa adalah kekuatan organisasi dan administrasinya. Meski tidak memiliki sistem tulisan formal, mereka membangun jaringan jalan raksasa sepanjang lebih dari 24.000 km, melintasi gurun, lembah dalam, dan pegunungan bersalju yang menjulang tinggi. Banyak jalan raya modern di Amerika Selatan hingga kini masih mengikuti rute kuno tersebut. Sebagai bukti nyata kekayaan Inca, kuil matahari berdiri tak tertandingi, dibangun dengan 700 lempeng emas yang beratnya melebihi 2 ton. Namun, meskipun memiliki kekuatan yang luar biasa, kekaisaran ini runtuh hanya oleh 168 tentara Spanyol. Pada tahun 1532, penakluk Spanyol Francisco Pizarro memimpin pasukannya memasuki wilayah Inca. Para pendatang ini mengirim undangan yang tampak ramah kepada Kaisar Atahualpa, yang menganggap tamu berkulit putih tersebut tidak berbahaya dibandingkan pasukannya yang berjumlah 80.000 orang. Atahualpa menerima undangan itu dan datang tanpa senjata ke kota Cajamarca, menganggap pertemuan tersebut sebagai upacara resmi. Hasilnya sangat mengerikan. Dalam waktu kurang dari 1 jam, hampir 7.000 prajurit Inca tewas akibat tembakan senjata api dan dentuman meriam Spanyol. Ironisnya, satu-satunya orang Spanyol yang terluka justru Pizarro sendiri, saat ia berusaha menahan anak buahnya agar tidak membunuh Atahualpa. Untuk menyelamatkan nyawanya, sang kaisar memerintahkan pengumpulan emas dan perak dari seluruh penjuru kekaisaran, hingga memenuhi sebuah ruangan setinggi hampir 2 meter dan selebar lebih dari 6 meter. Orang Spanyol kemudian menyebutnya sebagai ruang emas. Para sejarawan memperkirakan mereka memperoleh sekitar 20 ton logam mulia, hampir 20% dari cadangan Eropa pada masa itu. Namun, bahkan tebusan sebesar itu tidak mampu menyelamatkan Atahualpa. Setahun kemudian, Cusco jatuh. Kaisaran Inca terap dinyap Pornchi. Peru memesyah hampir Hiu Spanyol. Nomor 2. Fakta-fakta aneh tentang orang Peru. Malam tahun baru di Peru bisa mengejutkan para pelancong dengan tradisi yang unik sekaligus meriah. Orang Peru memiliki kebiasaan memberi hadiah pakaian dalam berwarna kuning saat tahun baru. Mereka percaya bahwa mengenakan pakaian dalam kuning tepat pada detik pergantian tahun akan menarik kemakmuran dan kebahagiaan. Karena itu, pada hari-hari terakhir bulan Desember, toko pakaian di seluruh negeri dipenuhi pajangan pakaian dalam kuning dalam berbagai ukuran dan model. Dan jika Anda berjalan di Lima sambil mengenakan jas hujan, penduduk setempat mungkin akan menatap Anda seolah Anda sedang memamerkan tren mode yang berani. Kenyataannya, sebagian besar warga ibu kota hampir tidak mengenal jas hujan, karena Lima tidak mengalami hujan sungguhan selama lebih dari 600 tahun. Kota ini hanya menerima sekitar 10 hingga 15 mm hujan per tahun, kurang dari 20% curah hujan gurun Sahara. Untuk membayangkan betapa keringnya kondisi ini, jika Anda minum 1 botol air berisi 500 ml setiap hari, maka dalam 1 bulan Anda akan mengonsumsi jumlah air yang setara dengan curah hujan 5 selama 1 tahun penuh. Apa yang secara teknis disebut ilmuwan sebagai hujan 5, sebenarnya bukan hujan, melainkan uap air dari kabut pantai yang sangat padat. Di luar keanehan iklim, Peru juga dikenal memiliki salah satu sikap paling terbuka terhadap seksualitas di dunia. Kontak fisik antara orang dewasa yang saling setuju dan berusia di atas 18 tahun diperbolehkan, selama mereka mendaftar ke pihak berwenang dan memiliki sertifikat kesehatan. Keterbukaan ini bahkan meluas ke dunia museum. Di Lima, Museum Larco menyimpan koleksi tembikar kuno bertema seksual terbesar di dunia, dengan ratusan artefak yang dipamerkan di beberapa ruangan.
Museum ini secara konsisten masuk dalam daftar tempat wisata paling banyak dikunjungi di Lima, menarik jutaan wisatawan setiap tahunnya. Namun, sebelum merencanakan kunjungan, ingatlah, ini bukan tempat yang cocok untuk anak-anak. Aspek unik lain dalam kehidupan sehari-hari orang Peru adalah kebiasaan memberi julukan kepada teman dekat, yang bagi orang luar terdengar negatif, seringkali berdasarkan ciri fisik. Kata-kata seperti gemuk, pendek, atau hitam digunakan secara santai sebagai tanda keakraban. Karena hal ini, banyak pengunjung dari Amerika Serikat dan Eropa menggambarkan penduduk setempat sebagai kasar di Reddit. Namun, jika dilihat dari sudut pandang budaya, julukan-julukan ini hanyalah cara informal orang Peru untuk bersikap ramah. Jadi, para pelancong semestinya memilihnya secara pribadi. Nomor 3. Perempuan Peru dan kepercayaan unik mereka tentang cinta. Perempuan Peru dibentuk oleh latar belakang genetik yang sangat beragam, menciptakan kecantikan yang begitu khas dan mudah dikenali. Mereka mewarisi garis keturunan masyarakat asli Quechua dan Aymara, berpadu dengan ciri wajah tegas para pemukim Spanyol, serta sentuhan halus pengaruh Asia dari para imigran Tiongkok dan Jepang yang datang pada abad ke-19. Hasilnya, banyak perempuan Peru memiliki kulit cerah, rambut hitam sedikit bergelombang, mata coklat, struktur wajah yang seimbang, serta bentuk tubuh alami yang menarik dengan pinggang ramping dan pinggul berlekuk. Seperti telah disebutkan sebelumnya, masyarakat Peru cenderung santai dalam memandang keintiman. Banyak yang bahkan percaya bahwa hidangan nasional mereka, ceviche, memiliki kekuatan untuk meningkatkan hasrat, sehingga hubungan terasa lebih bergairah. Penduduk setempat sering bercanda bahwa jika seorang pria memuji kecantikan pasangannya setelah makan ceviche, sang wanita mungkin sudah mulai memikirkan nama bayi di masa depan. Tentu saja, tidak ada penelitian ilmiah yang mendukung kepercayaan ini, tetapi hal tersebut tidak pernah menghentikan orang Peru untuk mempercayainya. Perempuan Peru sering berharap hubungan romantis berkembang dengan cukup cepat. Setelah hanya 1 atau 2 tahun berpacaran, banyak dari mereka mulai memikirkan pernikahan dengan serius. Dalam budaya Peru, komitmen sangat dihargai, dan pernikahan dianggap sebagai tonggak penting dari cinta yang dewasa dan bertahan lama. Meski demikian, mereka bukan tipe yang gegabah. Sebelum setuju melangkah lebih jauh, mereka akan mengamati pasang mereka dengan cermat. Mereka ingin tahu apakah pria tersebut setia, bertanggung jawab, dan stabil secara emosional. Hal-hal kecil, cara ia memperlakukan orang lain, bagaimana ia mengatur kehidupan sehari-hari, menjadi perhatian penting. Setelah merasa yakin, mereka seringkali mengambil inisiatif dan menyarankan untuk memperdalam hubungan. Karena perekonomian Peru masih berkembang, banyak perempuan bercita-cita untuk berkencan atau menikah dengan pria barat, melihatnya sebagai peluang untuk stabilitas yang lebih besar dan masa depan yang lebih cerah. Namun, ini tidak berarti mereka hanya berfokus pada uang. Keamanan finansial memang nilai tambah, tetapi yang membuat mereka benar-benar berkomitmen adalah kasih sayang yang tulus dan hubungan emosional yang kuat. Perempuan Peru tahu apa yang mereka inginkan dan tidak takut untuk mengejarnya, tetapi mereka juga memahami bagaimana menyeimbangkan kepraktisan dengan perasaan. Perpaduan antara ketegasan dan kepekaan inilah yang menjadikan mereka pasangan yang setia dan dapat dipercaya. Nomor 4. Orang Peru pernah sekaya orang Amerika. Di masa lalu, Peru pernah berdiri sebagai salah satu negara terkaya dan paling berpengaruh di Amerika Selatan, berkat sebuah sumber daya yang tak terduga, yaitu kotoran burung yang dikenal sebagai guano. Pada abad ke-19, ketika dunia memasuki revolusi pertanian kedua, pupuk alami ini, yang kaya akan nitrogen, fosfor, dan kalium, menjadi sangat bernilai. Lapisan guano putih tebal yang menutupi pulau-pulau lepas pantai Peru dengan cepat berubah menjadi ekspor paling menguntungkan negara tersebut selama lebih dari 30 tahun berturut-turut, menghasilkan setara dengan 500 juta dolar Amerika Serikat setiap tahun. Hampir 70% anggaran nasional ditopang sepenuhnya oleh emas putih ini. Pada awal tahun 1850-an, Peru mencapai tingkat kemakmuran yang luar biasa dengan pendapatan per kapita melampaui 2.200 dolar Amerika Serikat, tertinggi di kawasan tersebut, dan hanya sedikit di bawah 2.500 dolar Amerika Serikat milik Amerika Serikat. Lonjakan ekonomi ini membawa Peru memasuki era keemasan yang langka. Pemerintah berinvestasi besar-besaran dalam pembangunan infrastruktur dan perluasan militer.
bahkan membeli kapal perang tercanggih dari Angkatan Laut Amerika Serikat. Akibatnya, Peru memiliki salah satu angkatan laut terkuat di Amerika Selatan, sebanding dengan kekuatan menengah Eropa pada masa itu, seperti Spanyol, Kekaisaran Ottoman, dan Italia. Namun, ketika lapisan guano mulai menipis, Peru dengan cepat terjerumus ke dalam kekacauan ekonomi. Pada tahun 1879, cadangan hampir habis, pendapatan runtuh, dan kas negara berada di ambang kehampaan. Dalam keputusasaan, para pemimpin Peru mengalihkan perhatian mereka ke Gurun Atacama, sebuah wilayah di perbatasan Chili dan Bolivia. Wilayah tandus ini menyimpan endapan guano dan nitrat dalam jumlah besar, yang menyumbang 80% pasokan dunia. Dengan harapan memulihkan kekayaan mereka, Peru bersekutu dengan Bolivia untuk menantang Chili dalam memperebutkan kendali atas Atacama. Ketegangan pun meletus menjadi Perang Pasifik pada tahun 1879. Meskipun memiliki kapal perang modern, semangat juang Peru mulai goyah. Dalam sebuah buku harian yang ditemukan oleh pasukan Chili, seorang tentara Peru menulis, "Saya dan rekan-rekan saya tidak dapat memahami mengapa kami harus berperang demi sesuatu yang digunakan orang lain untuk menyuburkan ladang mereka." Merosotnya moral ini menyebabkan kekalahan laut yang berulang. Dalam waktu 2 tahun, pasukan Chili telah menduduki 5 dan mengosongkan kas negara. Aliansi Peru-Bolivia secara resmi menyerah pada tahun 1883. Setelah perang, Peru kehilangan hampir 25% wilayahnya. Sekitar 23.000 tentara tewas, produk domestik bruto turun 70%, dan angkatan lautnya hancur sepenuhnya dalam 2 dekade berikutnya. Krisis ekonomi terus berlanjut. Dan pada tahun 1890, utang luar negeri Peru melampaui 150% dari anggaran nasional, menandai negara tersebut sebagai bangkrut secara resmi. Nomor 5. Politik yang tidak stabil. Pada awal dekade 1990-an, perekonomian Peru terjerumus ke dalam kekacauan, dengan inflasi melonjak hingga lebih dari 7.500% dan terorisme menyebar ke seluruh negeri. Di tengah gejolak ini, muncul sosok tak terduga yang berhasil meraih kepercayaan publik. Alberto Fujimori, seorang profesor Jepang Peru yang hampir tidak memiliki latar belakang politik, terpilih sebagai presiden ketika rakyat Peru menaruh harapan besar kepadanya. Secara mengejutkan, ia dengan cepat membuktikan kemampuannya. Dalam waktu hanya 3 tahun, inflasi turun menjadi 10%, produk domestik bruto tumbuh 13%, dan negara mulai menunjukkan tanda-tanda stabilitas. Kepercayaan publik terhadap Fujimori semakin menguat ketika aparat keamanan menangkap Abimael Guzman, pemimpin organisasi teroris Shining Path. Namun di balik pencapaian tersebut, Fujimori memerintah Peru dengan tangan besi. Ia membubarkan Kongres dan menempatkan seluruh kekuasaan pemerintahan di bawah kendali langsungnya. Pemerintahan otoriternya mencapai puncak ketika ia membatalkan banyak putusan pengadilan yang menyatakan seseorang tidak bersalah dengan menargetkan individu yang ia yakini memiliki kaitan dengan kelompok teroris. Tak lama kemudian, bukti korupsi besar-besaran terungkap, menyingkap aset senilai hampir 600 juta dolar. Pada akhirnya, Fujimori dipaksa mengundurkan diri pada tahun 2000 dan dijatuhi hukuman penjara selama 25 tahun atas kasus korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia. Ironisnya, 2 dekade kemudian, pada tahun 2021, putrinya mencalonkan diri sebagai presiden dengan janji melanjutkan warisan ayahnya dengan memerangi korupsi. Namun setelah era Fujimori, Peru kesulitan menemukan pemimpin kuat yang mampu memulihkan stabilitas jangka panjang. Sejak tahun 2016, negara ini telah menyaksikan 7 presiden naik dan turun dalam waktu singkat. Gejolak yang terus-menerus ini membuat banyak warga Peru bahkan kesulitan mengingat siapa yang sedang memimpin negara. Sebuah survei tahun 2024 menunjukkan bahwa hanya 9% penduduk yang masih mempercayai Kongres. Bertahun-tahun, protes berkelanjutan telah mengakibatkan lebih dari 60 kematian, sementara perekonomian stagnan tumbuh hanya sekitar 1,5% selama 5 tahun berturut-turut. Penilaian global kini menempatkan Peru di antara 4 negara dengan ketidakstabilan politik tertinggi di dunia. Sebagian masalahnya terletak pada cara para pemimpin dipilih. Banyak pemilih tampaknya lebih digerakkan oleh emosi daripada keyakinan pada kompetensi atau pengalaman. Kasus Pedro Castillo menggambarkan hal ini dengan jelas.
Sebelum menjadi presiden, ia hanyalah seorang guru sekolah dasar di pedesaan tanpa pengalaman manajemen dan tanpa pelatihan formal di bidang ekonomi atau politik. Namun ia memenangkan kursi kepresidenan berkat citra sederhananya dan janji keadilan bagi kaum miskin. Setelah berkuasa, alih-alih menjalankan reformasi yang efektif, ia justru mencoba membubarkan Kongres. Langkah tersebut berbalik arah, dan ia dicopot dari jabatannya hanya sedikit lebih dari 1 tahun sejak masa kepemimpinannya dimulai. Nomor 6. El La Rinconada. Pernahkah Anda membayangkan seperti apa kehidupan paling ekstrem di Peru? Bagi banyak orang, kenyataannya adalah polusi, dengan tingkat timbal yang sangat tinggi, mencemari udara, tanah, dan air. Kondisi ini paling jelas terlihat di La Rinconada, yang secara luas dianggap sebagai permukiman permanen tertinggi di dunia. Terletak hampir 5.200 meter di atas permukaan laut. Sekitar 50.000 penduduk tinggal di sini dalam kondisi yang sangat keras. Sebagian besar rumah hanyalah bangunan seng rapuh tanpa pemanas atau air panas, dan kota ini tidak memiliki sanitasi, drainase, serta pengelolaan limbah yang memadai. Pasokan makanan pokok harus diangkut dari wilayah yang lebih rendah, dan harganya hampir 3 kali lipat dari harga normal. Baru pada tahun 2000, La Rinconada akhirnya mendapatkan akses listrik dan air mengalir. Kadar oksigen di ketinggian ini hanya setengah dari yang ada di permukaan laut, sehingga bernapas pun menjadi sulit. Meski lingkungan beracun dan kekurangan terjadi terus-menerus, jumlah penduduknya terus bertambah. Alasan utamanya adalah La Rinconada terkenal dengan aktivitas penambangan emas yang telah berlangsung selama lebih dari 60 tahun. Untuk mencari nafkah, para penambang berjalan sekitar 30 menit setiap hari menuju tambang yang dipenuhi gas beracun, merkuri, sianida, dan oksigen yang sangat terbatas. Aturan keselamatan nyaris tidak ada, namun pihak berwenang tetap mengizinkan operasi berjalan selama pemilik tambang terdaftar dan membayar pajak. Metode penambangan yang digunakan pun sangat sederhana. Batu-batu dibor, diledakkan dengan bahan peledak, atau dipecah menggunakan udara bertekanan sebelum bijinya dihancurkan. Merkuri kemudian digunakan untuk memisahkan emas dari batuan. Sisa materialnya, yang secara lokal disebut lama, yang berarti lumpur, kemudian diproses dengan sianida untuk mengambil sisa emas, dan limbahnya dibuang langsung ke lingkungan. Selain penambang resmi, ada kelompok lain yang disebut panqueras. Para perempuan ini seringkali ibu tunggal atau istri penambang menunggu truk yang membawa batuan limbah dari tambang. Ketika puing-puing dibuang di tempat pembuangan terbuka, mereka berebut mencari batu yang mungkin mengandung jejak emas yang sangat kecil. Karena merkuri digunakan secara luas, air, salju, udara, dan tanah di La Rinconada sangat tercemar. Banyak penduduk bergantung pada air gletser yang dilelehkan atau air hujan yang dikumpulkan dari atap rumah, sehingga merkuri masuk ke dalam tubuh mereka. Akibatnya, banyak orang menderita keracunan merkuri, gatal, sensasi terbakar, perubahan warna kulit, serta penyakit yang merusak sistem saraf, jantung, hati, dan paru-paru. Harapan hidup rata-rata hanya sekitar 35 tahun. Hampir semua anak setempat memiliki kadar timbal dalam darah jauh di atas batas aman. Saat ini, La Rinconada berdiri sebagai simbol tragis keserakahan, polusi, dan kenyataan pahit tentang manusia yang mengorbankan kesehatan serta demi mengejar emas. Nomor 7. Apakah Peru merupakan tanah asal alien? Di dataran luas Gurun Nazca di selatan Peru, terdapat salah satu situs arkeologi paling misterius di dunia, yaitu Garis Nazca. Kompleks warisan luar biasa ini mencakup lebih dari 700 gambar raksasa yang dibuat selama hampir 1000 tahun, dari 500 sebelum Masehi hingga 500 Masehi, pada masa kebudayaan Paracas dan Nazca. Gambar-gambar raksasa ini dibentuk dengan menyingkirkan kerikil berwarna coklat kemerahan di permukaan gurun, sehingga memperlihatkan tanah berwarna abu-abu kekuningan yang lebih terang di bawahnya. Secara keseluruhan, garis-garis ini membentang lebih dari 1.300 km dan mencakup area sekitar 50 km persegi. Garis Nazca meliputi garis lurus, bentuk geometris, serta lebih dari 70 gambar hewan dan tumbuhan seperti burung, monyet, laba-laba, paus pembunuh, burung beo, dan kucing, bersama beragam simbol lainnya. Yang mengejutkan, sebagian besar gambar ini hanya terlihat jelas dari udara atau dari perbukitan di sekitarnya, sehingga memunculkan spekulasi bahwa garis-garis tersebut dibuat untuk para pengamat di langit. Pada tahun 2024, dengan bantuan kecerdasan buatan,
Para ilmuwan berhasil mengidentifikasi lebih dari 300 gambar baru yang secara signifikan memperluas pemahaman kita tentang situs ikonik ini. Berkat iklim gurun yang sangat kering dan hampir tanpa angin, garis Nazca tetap terjaga secara alami selama ribuan tahun. Meskipun dalam beberapa waktu terakhir, aktivitas manusia dan perubahan lingkungan mulai memengaruhinya. Namun tujuan sebenarnya dari garis-garis is ini masih menjadi misteri besar. Para ahli mengajukan berbagai teori, mulai dari penggunaannya untuk ritual keagamaan, pengamatan astronomi, hingga upacara pemanggil hujan. Peneliti lain meyakini bahwa garis-garis tersebut mungkin berfungsi sebagai penanda arah angin, sumber air, atau bahkan sebagai kalender pertanian bagi peradaban kuno. Lalu ada pula teori yang lebih berani, yang menyebutkan bahwa garis-garis ini mungkin digunakan sebagai landasan bagi pesawat alien, meskipun tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim tersebut. Namun, misteri di kawasan ini tidak berhenti sampai di situ. Guru Nazca juga menggemparkan dunia dengan penemuan mumi-mumi tak biasa yang memiliki ciri menyerupai makhluk luar angkasa. Mumi-mumi ini memiliki tengkorak memanjang, serta tangan dan kaki dengan hanya 3 jari. Awalnya, banyak pihak menduga bahwa mumi tersebut adalah rekayasa dari tulang hewan dan bahan perekat. Namun, analisis mendalam kemudian memastikan bahwa mumi-mumi ini bersifat organik dan pernah hidup dengan usia lebih dari 1.200 tahun. Studi forensik bahkan menunjukkan bahwa beberapa di antaranya kemungkinan merupakan korban kekerasan. Temuan-temuan ini tidak hanya menambah daya tarik kisah alien, tetapi juga menegaskan bahwa sisa-sisa tersebut bukanlah rekayasa sederhana. Mereka berasal dari entitas nyata yang pernah ada. Meski asal-usulnya masih belum terpecahkan, garis Nazca dan mumi-mumi misterius ini terus menantang pemahaman kita dan memicu ketertarikan manusia terhadap kemungkinan adanya peradaban luar bumi. Nomor 8. Kerajaan uang palsu terbesar di dunia. Peru telah lama dikenal sebagai salah satu pusat pemalsuan uang terbesar di dunia, khususnya untuk dolar Amerika Serikat. Menurut laporan dari Dinas Rahasia Amerika Serikat, hampir 60% dari seluruh dolar Amerika Serikat palsu yang beredar secara global berasal dari jaringan kriminal yang berbasis di negara Amerika Selatan ini. Setiap tahun, pihak berwenang memperkirakan bahwa uang palsu senilai 15 hingga 20 juta dolar Amerika Serikat diproduksi di Peru sebelum disalurkan ke pasar internasional. Sebagian besar uang palsu ini diselundupkan melalui jalur-jalur mapan menuju Amerika Utara dan Eropa, sehingga membuat Peru dijuluki sebagai ibu kota uang palsu dunia. Salah satu alasan negara ini menjadi pusat pemalsuan tingkat tinggi adalah sejarahnya yang kuat dalam industri percetakan dan penerbitan. Pada masa kejayaannya, Peru mengoperasikan banyak percetakan modern yang didukung oleh teknisi berkeahlian tinggi. Namun, ketika industri percetakan tradisional mengalami kemunduran, banyak pekerja membawa keahlian mereka ke pasar gelap. Jaringan kriminal dengan cepat melihat peluang ini dan mulai merekrut para mantan profesional tersebut. Akibatnya, uang kertas dolar Amerika Serikat palsu buatan Peru menjadi sangat meyakinkan. Uang-uang ini dilengkapi dengan tanda air, benang pengaman, serta efek reaktif terhadap cahaya, yang mampu mengecoh bahkan pemindai perbankan tingkat tinggi. Para analis seringkali memerlukan mikroskop atau alat optik khusus untuk mendeteksi perbedaannya. Menghadapi pemalsuan yang begitu canggih, pemerintah Peru mulai menerapkan langkah-langkah tegas untuk melacak, mengendalikan, dan membongkar jaringan kriminal ini. Dari tahun 2012 hingga 2022, Kepolisian Peru bekerja sama erat dengan Dinas Rahasia Amerika Serikat melakukan puluhan operasi berskala nasional. Salah satu penindakan terbesar terjadi pada tahun 2019 di Lima, ketika pihak berwenang menyita lebih dari 8 juta dolar Amerika Serikat uang palsu beserta mesin percetakan canggih. Setelah operasi besar ini, Amerika Serikat mendirikan kantor permanen Dinas Rahasia di Lima untuk mendukung penyelidikan, melatih para ahli, dan menyediakan teknologi mutakhir dalam pendeteksian uang palsu bagi otoritas Peru. Selama lebih dari 1 dekade, upaya terkoordinasi, total nilai uang palsu yang berhasil disita telah melampaui 100 juta dolar Amerika Serikat, menunjukkan betapa masifnya industri ilegal ini. Meski demikian, para pejabat Peru mengakui bahwa perang melawan pemalsuan masih jauh dari selesai dan baru berada pada tahap awal. Nomor 9. Peti mati misterius. Pernahkah Anda membayangkan mendaki gunung dan tiba-tiba berhadapan langsung dengan sebuah peti mati terbuka?
berbentuk seperti manusia yang tergantung di sisi tebing, di sebuah daerah terpencil bernama Charejilla, dekat kota Chachapoyas di Peru. Peti-peti luar biasa seperti ini benar-benar ada. Mereka berdiri dramatis di tepi tebing lebih dari 2000 meter di atas permukaan tanah, menciptakan pemandangan yang sekaligus menakjubkan dan menggetarkan. Ini bukan peti mati biasa. Setiap peti dipahat menyerupai sosok manusia dengan wajah tegas dan rahang lebar, mengingatkan pada patung-patung batu ikonik Pulau Paskah di Chile. Dengan tinggi sekitar 2,5 meter, peti-peti ini dibuat dari tanah liat yang dicampur jerami dan dikeringkan menggunakan teknik kuno. Permukaannya kemudian dicat dengan nuansa merah dan kuning. Beberapa bahkan memiliki tengkorak manusia asli yang dipasang di bagian luar, menambah kesan menyeramkan yang sulit dilupakan. Di dalam setiap peti terdapat mumi yang ditempatkan dalam posisi janin, dengan lutut ditarik rapat ke dada. Tubuhnya dibungkus batang tebu liar dan dilapisi tanah liat untuk pengawetan. Peti-peti lainnya dihiasi dengan motif yang menyerupai pakaian upacara panjang yang dihiasi bulu, tanda bahwa orang-orang yang dimakamkan di dalamnya seringkali merupakan pria dengan status tinggi dalam suku mereka. Para arkeolog memperkirakan peti-peti ini berasal dari abad ke-15, yang berarti telah bertahan selama lebih dari 600 tahun. Yang paling membingungkan para ilmuwan adalah bagaimana masyarakat kuno mampu menempatkan struktur seberat itu di tebing curam tanpa derek modern, peralatan canggih, atau perlengkapan keselamatan. Hingga kini, belum ada penjelasan yang benar-benar meyakinkan. Sebagian teori menyebutkan bahwa para pembangun kuno mungkin memiliki teknik unik atau mengikuti keyakinan spiritual yang mendorong mereka mencoba hal yang tampak mustahil. Para peneliti mengaitkan peti-peti aneh ini dengan suku Chachapoya, suku kuno yang mendiami wilayah pegunungan utara Peru jauh sebelum ditaklukkan oleh Kekaisaran Inca. Mereka dikenal sebagai orang-orang awan karena menetap di ketinggian ekstrem, seolah hidup lebih dekat dengan langit. Perempuan Chachapoya terkenalkan kecantikannya hingga banyak yang dijadikan istri oleh para penguasa Inca. Namun suku ini sama sekali tidak tunduk. Mereka berjuang keras mempertahankan identitas budaya mereka, meskipun pada akhirnya melebur ke dalam masyarakat Inca yang lebih besar. Hingga hari ini, peti mati berbentuk manusia di Charejilla tetap menjadi salah satu misteri arkeologi Peru yang paling aneh dan memikat. Peti-peti ini mencerminkan keyakinan kuno tentang kehidupan, kematian, dan alam baka, sekaligus menampilkan seni, inovasi, serta penghormatan spiritual yang sangat mendalam. Nomor 10. Destinasi wisata terkenal Machu Picchu, yang bertengger tinggi di pegunungan Andes, berdiri sebagai salah satu simbol paling luar biasa dari peradaban Inca. Kota kuno ini dibangun dari balok-balok batu yang disusun begitu presisi hingga menakjubkan karena mampu bertahan selama berabad-abad tanpa bahan perekat apapun. Diselimuti kabut dan dikelilingi pegunungan, tempat ini memancarkan aura misteri dan kesakralan, membuat para pengunjung merasa seolah melangkah ke dunia yang hilang. Machu Picchu memikat para pelancong bukan hanya melalui arsitekturnya yang sempurna dan teras-teras pertanian yang rumit, tetapi juga lewat suasananya yang tenang, di mana alam dan karya manusia berpadu harmonis. Bagi banyak orang, tempat ini lebih dari sekadar destinasi. Ini adalah perjalanan kembali ke asal-usul spiritual umat manusia. Meninggalkan Machu Picchu, perjalanan berlanjut menuju Danau Titicaca, danau tertinggi di dunia yang dapat dilayari, yang terletak di perbatasan Peru dan Bolivia. Menurut legenda, danau ini adalah tempat kelahiran bangsa Inca, di mana Dewa Viracocha bangkit dari perairan untuk menciptakan kehidupan. Di permukaannya yang berkilauan, suku Uros masih melanjutkan cara hidup berusia ratusan tahun di pulau-pulau terapung yang dianyam dari alang-alang. Rumah-rumah kecil yang mengapung lembut di atas gelombang, serta alunan lagu rakyat yang bergema di ruang terbuka, membuat pengunjung merasa seolah memasuki dunia yang tak tersentuh oleh waktu. Di Pulau Takuile, para pelancong dapat menginap bersama keluarga lokal, menikmati ikan lele danau, serta berbincang hangat di dekat api unggun, menyelami ritme tenang dari lanskap suci ini. Lebih jauh ke selatan terbentang gurun Huacachina, tempat sebuah oasis kecil berwarna hijau cerah berada di tengah bukit-bukit pasir yang menjulang, dikelilingi pohon palem dan rumah-rumah liburan yang penuh warna. Penduduk setempat menceritakan legenda bahwa danau tersebut terbentuk dari air mata seorang putri yang berubah menjadi roh mistis. Saat ini Huacachina sangat dicintai para pencari petualangan.
Di sini, pengunjung dapat berseluncur pasir, menaiki bagi gurun, atau duduk di puncak bukit sambil menyaksikan matahari terbenam yang membara. Ketika matahari tenggelam, sinarnya memancarkan cahaya keemasan ke seluruh gurun, memantul di permukaan danau, menciptakan pemandangan yang liar, sekaligus seperti mimpi. Perjalanan ditutup di lembah Kolka, yang dikenal sebagai Kerajaan Kondor Andes. Ini adalah lembah terdalam kedua di dunia, ditandai oleh teras-teras hijau yang subur dan puncak-puncak bersalju. Setiap pagi hari, puluhan kondor melayang anggun di langit, memukau siapapun yang menyaksikannya. Masyarakat Cabana Kondi dan Cabana yang mendiami wilayah ini terus menjaga adat istiadat tradisional mereka. Mereka tetap menjadi penjaga lembah, simbol keteguhan, kebanggaan, dan semangat tangguh dataran tinggi Peru. Nomor 11. Tempat-tempat paling misterius di Peru. Jauh di dalam hutan hujan Amazon yang luas, tempat kabut menggantung di antara lapisan daun yang seolah tak berujung, terdapat sebuah sungai yang begitu luar biasa hingga terasa lebih seperti legenda daripada kenyataan. Inilah Chane Tempeixca, salah satu fenomena alam paling unik di bumi. Ini bukanlah tempat untuk berenang, mandi, atau bepergian dengan perahu. Sebaliknya, sungai ini sangat panas dan mampu memasak makhluk hidup apapun yang hanyut ke dalamnya. Chane Tempeixca adalah satu-satunya sungai di dunia yang airnya benar-benar mendidih, dengan suhu berkisar antara 45 hingga 100 derajat Celcius. Namanya berarti mendidih oleh panas matahari, meskipun suhu ekstremnya sebenarnya berasal dari energi geotermal jauh di dalam bumi, bukan dari sinar matahari. Membentang sekitar 6,4 km, sungai ini berada di dalam kawasan cagar alam yang dihuni oleh suku Ashaninka. Mereka menganggapnya suci dan percaya bahwa panasnya adalah anugerah dari Yakumama, roh ular besar. Secara ilmiah, sungai ini tetap menjadi misteri langka karena lokasinya yang jauh dari gunung berapi maupun ventilasi geotermal. Teori utama menyebutkan bahwa air hujan meresap ke dalam retakan tanah yang dalam, dipanaskan oleh lapisan geotermal dekat mantel bumi, lalu naik kembali ke permukaan dan membentuk sungai mendidih ini. Tidak semua bagiannya mencapai suhu mendidih. Beberapa bagian hanya cukup panas untuk menyebabkan rasa sakit seketika saat disentuh. Bagian yang benar-benar mendidih sama sekali tidak dapat diakses dan tidak ada makhluk hidup yang bisa bertahan di sana. Selama bertahun-tahun, Chane Tempeixca membingungkan para peneliti yang berjuang untuk menjelaskan keberadaannya secara menyeluruh. Perjalanan kemudian berlanjut menuju keajaiban lain, yaitu Rainbow Mountain, Vinicunca. Sesuai dengan namanya, Vinicunca memukau dengan garis-garis alami berwarna merah, kuning, hijau, dan beragam warna cerah lainnya, sehingga mendapat pengakuan global sebagai mahakarya geologi. Namun bagi masyarakat adat, gunung ini lebih dari sekadar objek wisata. Mereka meyakini bahwa tempat ini adalah kediaman Ibu Pertiwi, Pachamama. Dalam perjalanan ziarah, mereka membawa persembahan dan doa, berharap akan berkah dan perlindungannya. Salah satu hipotesis menyatakan bahwa keindahan Vinicunca yang memesona berasal dari jutaan tahun proses erosi, pengendapan mineral, dan pergolakan geologi. Lapisan sedimen yang mengandung oksida besi, sulfur, dan klorida terdorong ke atas, membentuk palet warna alami yang langka. Karena gunung ini berdiri lebih dari 5.000 meter di atas permukaan laut, dulunya ia tertutup es dan salju selama berabad-abad. Baru ketika iklim menghangat, es tersebut mencair dan menyingkap lapisan pelangi yang menakjubkan di bawahnya. Namun demikian, meskipun tampilannya sangat mencolok, penjelasan ini belum sepenuhnya dikonfirmasi melalui dokumentasi ilmiah resmi. Nomor 12. Hidangan terkenal. Saat membicarakan kuliner Peru, ceviche tanpa diragukan lagi adalah jantung dan jiwa bangsa ini. Hidangan sederhana namun elegan ini yang terbuat dari ikan segar, air jeruk nipis, bawang merah, cabai, dan daun ketumbar mencerminkan seni kuliner masyarakat Peru. Tanpa api, ikan tersebut dimasak oleh asam alami dari air jeruk nipis, menghasilkan cita rasa yang segar, asam, sedikit pedas, dan sangat murni. Di setiap suapan, esensi laut berpadu harmonis dengan rempah dan cabai, menghadirkan sensasi yang menyegarkan dan membangkitkan semangat. Ceviche bukan sekadar hidangan khas Peru, ia melambangkan hubungan mendalam antara manusia dan lingkungan alamnya. Namun jika ceviche memikat dengan keanggunannya, hidangan bernama cuy atau marmut panggang justru mengesankan pengunjung dengan keberanian rasa dan kedalaman budaya. Bagi banyak orang barat, melihat seekor marmut panggang utuh mungkin terasa mengejutkan. Tetapi di Peru, hidangan ini adalah sajian tradisional khas pegunungan Andes.
Dagingnya dimarinasi dengan bumbu lokal, lalu dipanggang atau digoreng hingga kulitnya berwarna keemasan dan renyah. Teksturnya lembut, rasanya manis, dan penuh cita rasa, meninggalkan kesan yang sulit dilupakan. Bagi masyarakat Peru, cuy melambangkan keterikatan dan kemakmuran, serta kerap disajikan dalam perayaan dan pertemuan keluarga penting. Bagi para pelancong, menaklukkan hambatan psikologis untuk mencicipi cuy adalah cara bermakna untuk benar-benar menyentuh budaya Peru yang autentik. Menjauh dari dataran tinggi, perjalanan kuliner berlanjut dengan lomo saltado, hidangan yang lahir dari perpaduan masakan Tiongkok dan cita rasa Peru setelah para migran Tiongkok membawa teknik tumis cepat ke Amerika Selatan. Lomo saltado disiapkan dengan menumis daging sapi bersama bawang, tomat, kentang goreng, dan kecap asin dalam waktu singkat, sehingga tekstur dan aromanya tetap terjaga. Hidangan ini mengenyangkan, namun tetap ringan, memadukan pengaruh Timur dengan semangat Amerika Latin yang hidup. Berbeda dengan hidangan-hidangan tersebut, suri menawarkan pengalaman yang lebih menantang. Larva kumbang kelapa sawit ini merupakan makanan tradisional penting di wilayah Amazon. Suri dapat dimakan mentah atau dipanggang di atas arang hingga bagian luarnya sedikit gosong. Saat digigit, bagian dalamnya terasa kaya dan agak kenyal. Penduduk setempat percaya bahwa hidangan ini membawa kekuatan dan vitalitas. Sementara pengunjung dari barat seringkali harus mengatasi rasa takut sebelum benar-benar menghargai cita rasa liar dari hutan hujan. Terakhir, ada aji de gallina, hidangan yang menenangkan berupa suiran ayam yang dimasak dalam saus cabai kuning yang lembut dan creamy. Susu, roti, kenari, dan cabai kuning khas Peru berpadu menciptakan rasa yang sedikit pedas, kaya, harum, dan lembut manis. Hidangan ini sering hadir di meja makan keluarga, membangkitkan rasa hangat dan kebersamaan. Dalam perpaduan antara bahan-bahan berani dan rasa yang lembut, kuliner Peru tampil sebagai sebuah permadani yang hidup, kuno namun modern, sederhana namun mendalam, menantang namun selalu memikat indera tanpa henti. Nomor 13. Festival unik yang wajib diketahui wisatawan. Festival Inti Raymi, atau yang dikenal sebagai Festival Matahari, dianggap sebagai salah satu perayaan paling sakral dan megah bagi masyarakat Peru. Akar tradisinya berasal dari Kekaisaran Inca kuno, ketika masyarakat menyembah Inti, dewa matahari tertinggi yang diyakini memberi kehidupan bagi semua makhluk. Setiap tahun, pada saat titik balik matahari musim dingin, kerumunan besar berkumpul di benteng Sacsayhuaman di Cusco untuk memeragakan kembali upacara kerajaan masa lalu. Di tengah lantunan musik yang menggema dan asap dupa yang menebal, sosok Raja Inca berpakaian megah dengan warna-warna cerah memimpin prosesi persembahan yang khidmat, membawa para penonton seakan kembali ke masa kejayaan kekaisaran. Inti Raymi bukan sekadar ritual keagamaan, tetapi juga simbol kebanggaan nasional dan ikatan mendalam antara manusia dan alam. Di wilayah pesisir utara Peru, Festival Marinera merayakan keanggunan, romansa, dan keindahan seni merayu antara pria dan wanita. Tarian Marinera menggambarkan godaan lembut antara pasangan melalui langkah-langkah yang anggun dan tatapan penuh makna. Selama festival, pasangan menampilkan gerakan yang halus dan ritme yang serasi, memperlihatkan semangat romantis khas masyarakat Peru. Kostum memegang peranan penting. Wanita mengenakan gaun renda putih, topi lebar, dan membawa sapu tangan sutra, sementara pria mengenakan kemeja putih rapi dan celana panjang gelap. Bersama-sama, mereka menciptakan tampilan yang harmonis dan elegan. Berbeda dengan pesona lembut ini, Yahuar Fiesta juga dikenal sebagai festival darah dan kebebasan, menyampaikan pesan kuat tentang perlawanan. Asal-usulnya berasal dari perjuangan Peru melawan penjajahan Spanyol. Ciri utama festival ini adalah pertarungan simbolis antara banteng, yang mewakili pasukan penjajah, dan kondor, yang melambangkan kebebasan, serta semangat pegunungan Andes. Ketika kondor menang, itu melambangkan kegembiraan rakyat, ketahanan, dan tekad tak tergoyahkan untuk merdeka. Meskipun sering menuai kontroversi karena unsur kekerasannya, festival ini telah berkembang menjadi ritual yang kaya akan simbolisme dan identitas budaya. Di ketinggian pegunungan Andes yang diselimuti salju, Festival Koilur Riti dibaca Quila Riti, berdiri sebagai ziarah spiritual yang penuh tantangan. Puluhan ribu peziarah mendaki Gunung Ausangate, mencapai ketinggian lebih dari 4.000 meter untuk berdoa dan mengikuti ritual suci. Legenda tentang seorang anak ajaib dan kemunculan seorang santo di salju putih dikatakan sebagai awal mula tradisi ini. Saat malam tiba,
Para peziarah menyalakan lilin, bernyanyi, dan berdoa dalam dinginnya kegelapan. Dalam suasana mistis itu, mereka merasakan hubungan yang mendalam antara manusia, alam, dan yang ilahi. Koiluriti bukan sekadar perayaan keagamaan, tetapi pengingat kuat tentang harmoni yang dapat terjalin antara manusia dan alam semesta. Nomor 14. Biaya hidup. Jika kamu berencana tinggal lama di Peru atau mempertimbangkan untuk menetap di sana, memahami biaya hidup setempat sangatlah penting. Di kota besar seperti Lima atau Cusco, pengeluaran bervariasi tergantung pada wilayah dan gaya hidup pribadi. Di area pusat kota, apartemen satu kamar biasanya berharga antara $450 hingga $600 per bulan. Jika memilih tinggal lebih jauh dari pusat atau di pinggiran kota, harga sewa bisa turun hingga sekitar $250 hingga $350, memberi fleksibilitas untuk memilih tempat tinggal sesuai kebutuhan dan anggaranmu. Untuk transportasi, sebagian besar warga lokal menggunakan bus, minivan, kombi, atau sistem kereta bawah tanah di Lima. Satu kali perjalanan transportasi umum biasanya berharga antara 40 hingga 80 sen dolar. Untuk kenyamanan lebih, taksi dan aplikasi transportasi seperti Uber atau InDriver banyak digunakan, dengan tarif jarak pendek rata-rata 2 hingga 3 dolar. Jika ingin menjelajahi dengan lebih bebas, menyewa mobil juga memungkinkan, dengan tarif sekitar 30 hingga 40 dolar per hari, belum termasuk bahan bakar dan biaya tambahan. Soal makanan, memasak di rumah cukup hemat. Belanja bulanan di pasar atau supermarket biasanya berkisar antara 120 hingga 170 dolar. Jika lebih suka makan di luar, satu set menu del dia biasanya berharga antara 2,5 hingga 4 dolar. Sedangkan makan di restoran kelas menengah biasanya berkisar antara 7 hingga 12 dolar, tergantung lokasi dan tingkat pelayanannya. Secara umum, seseorang dapat hidup nyaman di Peru dengan anggaran bulanan sekitar 650 hingga 850 dolar. Jika hidup hemat, kamu bisa bertahan dengan sekitar 500 dolar. Namun, jika ingin lebih sering bepergian, menikmati kuliner, dan mencoba pengalaman baru, pengeluaran bulananmu bisa mencapai 1.000 dolar atau lebih. Nomor 15. Tips untuk wisatawan. Wisatawan perlu berhati-hati terhadap penipuan di Peru, terutama di kawasan wisata populer seperti Lima, Cusco, dan Machu Picchu. Banyak penipu berpura-pura menjadi sopir taksi, pemandu wisata, atau bahkan staf hotel untuk menipu pengunjung yang lengah. Untuk meminimalkan risiko, pesan taksi hanya melalui aplikasi terpercaya seperti Beat atau Cabify. Pastikan nama dan nomor lisensi pengemudi sesuai dengan informasi di aplikasi. Dan hindari menerima bantuan dari orang asing di jalan. Jika memerlukan pemandu wisata, pilih melalui agen perjalanan resmi dan baca ulasan pelanggan sebelumnya dengan teliti. Saat berbelanja atau menggunakan jasa, selalu tanyakan harga yang jelas sebelum membeli. Beberapa toko atau sopir taksi tidak memiliki argo dan dapat mencoba mengenakan tarif lebih tinggi, seringkali 2 kali lipat dari harga normal, kepada wisatawan asing. Sebaiknya, lakukan riset harga rata-rata sebelumnya atau minta rekomendasi dari staf hotel. Jika harga terasa tidak wajar, tolak dengan sopan dan cari alternatif lain. Hindari membayar dengan uang besar jika penjual tidak memiliki kembalian yang cukup. Terkait keamanan makanan, hindari mengonsumsi makanan jalanan yang asal-usulnya tidak jelas, terutama makanan bersaus atau yang telah lama dibiarkan tanpa pendingin. Pilih restoran dengan ulasan baik dan kebersihan yang terlihat. Minumlah air botolan dengan segel utuh dan hindari es batu, karena bisa jadi terbuat dari air yang tidak disaring. Disarankan juga membawa obat pencernaan, penurun demam, dan cairan pembersih tangan. Geografi Peru memiliki banyak daerah di dataran tinggi, sehingga wisatawan rentan terhadap mabuk ketinggian, terutama saat berkunjung ke Cusco atau wilayah Andes. Untuk mencegahnya, istirahatlah minimal 1 hari setelah tiba agar tubuh beradaptasi. Hindari alkohol, batasi makanan berat dalam 24 jam pertama, dan tetap terhidrasi. Minum teh coca atau mengunyah daun coca, obat tradisional yang digunakan masyarakat setempat, dapat membantu meredakan pusing dan mual. Jika merasa tidak sehat, segera berhenti beraktivitas, beristirahat, dan hindari berjalan jauh. Jika gejala tidak membaik, cari bantuan medis di klinik atau rumah sakit setempat. Denista al-email version confirmed. Semoga resen Yima memberikan bantuan dan negening elemen di YouTube ini. Saya harap kamu menikmati video hari ini. Jika iya,
Jangan lupa klik tombol suka dan berlangganan channel ini agar tidak ketinggalan video-video seru berikutnya. Dukunganmu membantu kami terus membuat konten yang lebih baik lagi. Pastikan kamu menonton video berikutnya yang muncul di layar. Saya yakin kamu akan menyukainya. Jangan lupa tinggalkan komentar tentang negara mana yang ingin kamu lihat kami jelajahi selanjutnya. Terima kasih banyak sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.